Pernah nggak kamu lagi santai, cuma mau scroll bentar, tiba-tiba rasanya kayak ditampar halus berkali-kali. Teman sekolahmu upload foto akad. Teman yang dulu duduk sebangku sekarang jadi lead di kantor. Ada yang posting kunci rumah di usia 25, captionnya manis banget sampai bikin kamu pengen ketawa. Tapi yang keluar malah helaan napas panjang. Dan kamu menutup layar, menatap langit-langit, lalu muncul pertanyaan yang sama, berulang-ulang. Gue ini ngapain sih? Kok hidup gue lambat banget? Kenapa orang lain kayak punya roadmap, sementara gue cuma punya hari Senin yang datang terus? Masalahnya bukan cuma iri, bukan cuma insecure. Ini lebih kayak alarm di kepala yang bunyinya pelan, tapi bikin dada sempit. Takut ketinggalan, takut salah jalan, takut nanti ternyata kamu nggak jadi apa-apa. Selamat datang di quarter life crisis. Fase hidup yang katanya normal, tapi rasanya tetap seperti tenggelam sendirian di kolam yang semua orang pura-pura dangkal. Dan anehnya, 2000 tahun lalu, para stoik sudah kenal betul rasa ini. Mereka sudah tahu bahwa yang membakar kamu bukan kenyataan, tapi pikiranmu sendiri yang lari ke masa depan, tanpa rem. Quarter life crisis itu sering terasa menyiksa bukan karena hidupmu benar-benar hancur, tapi karena kepalamu nggak pernah berhenti jalan. Dari luar, kamu mungkin terlihat baik-baik saja. Kamu masih kerja, masih makan, masih bisa ketawa. Tapi begitu kamu sendirian, pikiranmu langsung memutar film yang sama. Film tentang kemungkinan buruk, tentang gimana kalau. Dan ini penting, kamu menderita bukan karena apa yang terjadi hari ini, tapi karena apa yang kamu bayangkan akan terjadi besok. Otak manusia benci ketidakpastian, jadi saat masa depan terasa kosong, otak akan mengisinya sendiri. Sayangnya, yang sering terisi bukan harapan, tapi skenario paling gelap. Kalau gue gagal gimana? Kalau karier gue mentok? Kalau gue nggak pernah mapan? Kalau umur 30 gue masih begini? Pertanyaan-pertanyaan itu kecil, tapi kalau dikumpulkan, rasanya seperti batu di saku. Kamu masih bisa jalan, tapi berat. Kamu masih hidup, tapi capek duluan. Stoik melihat ini dengan cara yang simpel tapi menohok. Kita sering mencoba hidup di dua tempat yang sama-sama nggak nyata. Kita hidup di masa depan yang belum ada, sambil menyeret masa lalu yang sudah lewat. Kamu mengulang-ulang andai. Andai dulu gue ambil keputusan lain. Andai gue lebih berani. Andai gue nggak buang waktu. Lalu kamu loncat lagi ke depan. Nanti kalau gagal, nanti kalau nggak cukup uang, nanti kalau semuanya terlambat. Akhirnya masa kini, satu-satunya tempat kamu benar-benar bisa bergerak, justru nggak kebagian ruang. Makanya ada momen ketika badanmu diam, tapi kepalamu lari maraton. Kamu belum sampai masa depan itu, tapi kamu sudah lelah seolah-olah kamu hidup di sana. Ini yang bikin quarter life crisis terasa brutal. Bukan karena hari ini terlalu berat, tapi karena kamu memikul puluhan besok sekaligus. Ada lagi bahan bakar yang bikin api ini membesar. Timeline orang lain. Kamu lihat teman sudah menikah, teman sudah naik jabatan, orang lain sudah beli rumah. Lalu muncul kalimat halus tapi kejam. Gue ketinggalan. Apalagi kalau ditambah kata harusnya. Umur segini harusnya udah jelas, harusnya udah mapan, harusnya udah punya ini itu. Kata harusnya bikin kamu merasa salah, bahkan ketika kamu belum benar-benar gagal. Padahal, hidup jarang jalan lurus. Banyak orang hanya menunjukkan highlight, sementara kamu membandingkannya dengan versi mentah hidupmu sendiri. Nggak adil, tapi otak tetap percaya. Jadi, kenapa kamu takut pada masa depan? Karena kamu mencari kepastian dari sesuatu yang memang nggak pernah bisa sepenuhnya pasti. Dan saat hidup tidak memberi jaminan, kamu menciptakan jaminan palsu dalam bentuk skenario. Masalahnya, skenario itu sering berujung ketakutan. Kabar baiknya, Stoik nggak mengajarkan kita untuk mematikan perasaan, tapi mengarahkannya. Kecemasan itu energi. Kalau energinya kamu salurkan ke apa yang mungkin terjadi, kamu habis di tempat. Tapi kalau kamu mulai menggesernya ke apa yang bisa aku lakukan sekarang, api itu mulai mengecil. Dan dari sinilah kita masuk ke langkah berikutnya, membedakan mana yang ada di dalam kendali kita dan mana yang tidak. Kalau ada satu hal yang bikin quarter life crisis terasa seperti penjara,
Itu karena kita sibuk berantem sama hal-hal yang bukan milik kita. Ekonomi lagi susah, pasar kerja ketat, orang tua nanya kapan ini, kapan itu, teman-teman seperti melaju, dan kamu merasa harus mengejar semuanya, seolah-olah kamu punya remote control untuk hidup. Dalam stoiksisme, ada prinsip yang jadi pondasi, dikotomi kendali. Sederhananya begini, ada hal yang berada di dalam kendalimu dan ada hal yang tidak. Kedengarannya simpel, tapi efeknya besar banget kalau kamu benar-benar mempraktikannya. Yang di luar kendalimu itu banyak, kondisi ekonomi, opini orang, hasil akhir interview, kapan jodoh datang, kapan perusahaan buka lowongan yang cocok, bahkan seberapa cepat hidup berpihak ke kamu. Dan lucunya, justru hal-hal itulah yang paling sering kamu pikirkan berjam-jam. Kamu pengen memastikan semuanya aman, padahal kamu bahkan tidak pegang setirnya. Stoik menyebut banyak hal di luar kendali itu sebagai indifferent. Bukan berarti tidak penting, tapi netral. Mereka bisa terjadi, bisa tidak. Mereka bisa baik, bisa buruk. Tapi nilai dirimu tidak ditentukan oleh itu. Yang menentukan kualitas hidupmu, menurut Stoik, justru ada pada responmu, pada pilihanmu, pada karakter dan tindakanmu hari ini. Sekarang bayangin analogi pemanah. Seorang pemanah stoik akan melakukan semua yang ia bisa. Latihan, fokus, mengatur napas, memilih busur yang tepat, membidik sebaik mungkin. Itu wilayah kendali. Tapi begitu anak panah lepas, dia tidak bisa mengendalikan angin, getaran kecil, atau hal tak terduga yang bikin panah melenceng. Kalau panahnya meleset, apakah itu berarti dia gagal sebagai manusia? Enggak. Itu berarti ada faktor di luar kuasanya. Yang bisa dievaluasi adalah apakah ia membidik dengan benar, apakah ia berlatih, apakah ia melakukan hal yang tepat di sisi yang bisa dikendalikan. Masalah kita sekarang sering kebalik. Kita terlalu fokus pada kena target atau enggak, tapi lupa memperbaiki cara membidik. Kita obsesi dengan hasil, kapan sukses, kapan mapan, kapan hidup gue benar. Tapi kita mengabaikan proses kecil yang sebenarnya satu-satunya pintu yang bisa kita buka. Jadi, kalau kamu sedang merasa tertinggal, coba ubah pertanyaannya. Bukan, gimana cara gue sampai di sana secepat mungkin, tapi apa langkah kecil yang bisa gue kontrol dalam 24 jam ke depan? Karena masa depan itu dibangun dari potongan-potongan kecil hari ini, bukan dari satu lompatan besar yang sempurna. Langkah kecil itu tidak selalu dramatis, kadang cuma menyelesaikan satu tugas yang kamu tunda, kirim satu lamaran yang beneran rapi, belajar 30 menit tanpa multitasking, olahraga 15 menit biar badanmu nggak jadi korban kecemasan, tidur lebih cepat, mengurangi scrolling yang bikin kamu merasa kalah sebelum mulai. Ini bukan motivasi palsu, ini strategi. Karena ketika kamu mengembalikan fokus ke hal yang bisa kamu kontrol, kamu mengambil kembali kendali atas pikiranmu. Kamu mengurangi noise yang selama ini bikin kamu panik. Dan yang lebih penting, kamu mulai membangun kepercayaan diri yang sehat. Bukan confidence dari validasi orang, tapi confidence dari bukti kecil yang kamu lakukan setiap hari. Kamu mungkin belum bisa mengendalikan hidup agar langsung berubah minggu ini. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memperlakukan hari ini. Dan itu titik baliknya. Ketakutan itu sering terasa besar karena dia kabur. Dia seperti bayangan di sudut ruangan. Kamu tahu ada sesuatu di sana, tapi kamu tidak berani menyalakan lampu. Dan selama lampu belum dinyalakan, bayangan itu terlihat lebih menyeramkan dari ukuran aslinya. Stoik punya latihan mental yang namanya premeditatio malorum. Artinya, membayangkan hal buruk sebelum itu terjadi. Kedengarannya pesimis, tapi sebenarnya ini cara untuk membuat pikiranmu lebih kuat, bukan lebih gelap. Karena kenyataannya, kita sudah membayangkan hal buruk setiap hari. Bedanya, biasanya kita membayangkannya tanpa arah. Kita panik, kita overthinking, kita bikin skenario liar, tapi tanpa struktur dan tanpa langkah. Premeditatio malorum mengubah itu menjadi latihan yang terkontrol. Coba lakukan versi sederhananya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku takutkan? Bukan jawaban yang umum, kayak takut gagal, tapi lebih spesifik. Misalnya, takut ditolak di interview, takut gaji segini nggak cukup, takut orang tua kecewa, takut nggak pernah punya pasangan, takut karier gue nggak kemana-mana.
tuliskan. Lalu lanjutkan. Kalau itu terjadi, apa hal terburuknya? Beneran dorong sampai mentok. Misalnya, kalau ditolak, aku masih nganggur beberapa bulan. Oke. Kalau gaji nggak cukup, aku harus atur ulang gaya hidup. Mungkin cari side job. Oke. Kalau orang tua kecewa, aku harus berani ngobrol jujur dan pasang batas. Oke. Dan di titik ini, kamu biasanya mulai sadar sesuatu yang penting. Hal terburuk itu jarang mematikan. Menyakitkan? Iya. Memalukan? Mungkin. Mengganggu? Pasti. Tapi seringkali masih bisa ditangani. Masih ada jalan. Premeditatio malorum bukan untuk membuat kamu putus asa, tapi untuk membuat kamu siap. Karena banyak ketakutan lahir dari rasa tidak punya kemampuan. Saat kamu memetakan kalau buruk terjadi, aku bisa ngapain? Kamu sedang membangun rasa mampu. Kamu mengubah ketidakpastian menjadi sesuatu yang lebih jelas. Dan ada satu efek samping yang bagus. Kamu berhenti menunda hidup karena takut. Karena seringkali penundaan itu datang dari pikiran, kalau gagal, habis gue. Padahal kenyataannya, kalau gagal pun kamu masih ada. Kamu masih bisa bergerak. Kamu masih bisa bangkit. Stoik itu realistis. Mereka tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Mereka cuma bilang, kamu bisa melatih pikiranmu supaya masalah tidak menguasai kamu. Dengan latihan ini, kamu tidak menghilangkan risiko, tapi kamu mengurangi teror. Jadi waktu kecemasan datang lagi, jangan langsung kabur. Nyalakan lampu. Tanyakan, apa yang aku takutkan? Seberapa buruk sebenarnya? Apa langkah yang bisa aku ambil kalau itu benar terjadi? Saat ketakutan jadi jelas, dia mengecil. Dan kamu jadi lebih tenang. Karena kamu tahu kamu tidak sepenuhnya tak berdaya. Kalau ada racun paling halus di quarter life crisis, itu perbandingan. Kamu nggak selalu sadar kapan mulai membandingkan, tapi tiba-tiba kamu sudah merasa kalah. Padahal kompetisinya pun tidak pernah kamu setujui. Kita hidup di era di mana hidup orang lain selalu terlihat seperti update pencapaian. Dan kamu tidak cuma melihat hasilnya, kamu juga melihat reaksinya. Komentar yang memuji, likes yang banyak, validasi yang deras. Lalu tanpa sadar kamu menaruh hidupmu di samping itu. Dan kamu bertanya, kok gue belum? Ada kalimat populer, comparison is the thief of joy. Klise? Iya, tapi tetap benar. Karena perbandingan itu jarang adil. Kamu membandingkan proses mentahmu dengan hasil jadi orang lain. Kamu membandingkan hari burukmu dengan highlight terbaik orang lain. Dan yang paling parah, kamu membandingkan lintasan hidupmu dengan lintasan hidup mereka. Seolah-olah garis start kalian sama, beban kalian sama, dukungan kalian sama. Stoik punya cara pandang yang tegas. Ukuran kesuksesan bukan seberapa cepat kamu mengumpulkan pencapaian, tapi seberapa baik kamu membentuk karaktermu. Dalam stoikisme, yang benar-benar baik itu bukan harta, jabatan, atau status. Yang benar-benar baik itu kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Ini yang tidak bisa dirampas oleh nasib, dan ini yang selalu bisa kamu latih. Coba bayangkan, kamu punya dua jenis validasi, eksternal validasi dan internal validasi. Eksternal validasi itu datang dari luar, pujian, pengakuan, angka, status. Internal validasi itu datang dari dalam. Kamu tahu kamu berkembang, kamu tahu kamu melakukan hal yang benar, kamu tahu kamu jadi versi yang lebih stabil dan lebih jujur dari dirimu kemarin. Masalahnya, eksternal validasi itu seperti cuaca. Hari ini cerah, besok hujan. Kamu tidak bisa mengontrolnya. Dan kalau kamu menggantungkan harga diri pada itu, kamu akan selalu gelisah. Karena kamu mengejar sesuatu yang berubah-ubah. Stoik mengajak kita untuk menggeser pusat penilaian ke dalam. Apakah aku hari ini lebih bijaksana daripada kemarin? Apakah aku hari ini lebih berani menghadapi yang sulit? Apakah aku mengendalikan diri saat emosi naik? Apakah aku berlaku adil bahkan saat tidak ada yang melihat? Ini bukan berarti kamu tidak boleh punya target duniawi. Boleh. Mau naik jabatan, mau kaya, mau punya rumah, itu manusiawi. Tapi Stoik bilang, jangan jadikan itu penentu nilai dirimu. Karena hidup bisa memberi,
hidup juga bisa mengambil. Yang perlu kamu jaga adalah inti yang tetap, karaktermu. Dan ketika kamu mulai memegang ukuran itu, perbandingan mulai kehilangan taringnya. Sukses orang lain tidak otomatis berarti kamu gagal. Mereka menang di lintasan mereka. Kamu sedang berjuang di lintasanmu. Bahkan mungkin lintasanmu lebih menanjak, lebih sepi, lebih banyak batu. Tapi kamu tetap jalan. Dan itu berarti sesuatu. Praktik kecilnya begini. Setiap kali kamu merasa tertinggal, ganti fokusnya dari mereka sudah sampai mana ke aku sedang membangun apa. Rayakan progres yang tidak terlihat. Kamu belajar konsisten, kamu memperbaiki pola pikir, kamu menahan diri dari keputusan impulsif, kamu mulai jujur pada diri sendiri, kamu berani mulai lagi. Ini hal-hal yang jarang diposting, tapi justru itulah pondasi hidup yang kuat. Jadi kalau hari ini kamu melihat orang lain melaju, biarkan. Kamu tidak harus menyaingi mereka. Kamu hanya perlu memastikan kamu tidak meninggalkan dirimu sendiri. Karena dalam stoikisme, kemenangan paling penting itu bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan versi dirimu yang dulu mudah panik, mudah iri, dan mudah menyerah. Jadi kalau kita tarik benang merah dari 3 konsep ini, Stoik sebenarnya sedang mengembalikan kamu ke satu tempat yang sering kamu tinggalkan, masa kini. Di bagian dikotomi kendali, kamu belajar berhenti berantem sama hal-hal yang memang bukan milikmu. Ekonomi, hasil akhir, opini orang, timing hidup, itu semua bisa berubah tanpa izinmu. Tapi tindakanmu hari ini, itu wilayahmu. Dan ketika kamu fokus pada langkah kecil dalam 24 jam ke depan, kamu bukan cuma produktif, kamu sedang membangun rasa mampu. Kamu membuktikan ke diri sendiri bahwa kamu masih pegang setir, meski jalannya kadang berkabut. Lalu, lewat premeditatio malorum, kamu berhenti memperbesar bayangan. Kamu menyalakan lampu. Kamu membedah ketakutan sampai jadi jelas. Seberapa buruk sebenarnya? Dan apa yang bisa kamu lakukan kalau itu terjadi? Ketakutan yang dibawa keluar dari kepala, lalu ditaruh di atas meja, biasanya mengecil. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu punya rencana. Kamu tidak lagi merasa rapuh. Dan terakhir, berhenti membandingkan itu seperti memutus sumber racun yang paling halus. Kamu berhenti menilai hidupmu dengan scoreboard orang lain. Kamu pindahkan ukuran sukses ke dalam. Karaktermu, ketahananmu, keputusan kecilmu saat tidak ada yang menonton. Karena stoikisme tidak menjanjikan hidup yang selalu menang, tapi menjanjikan cara supaya kamu tidak hancur hanya karena hidup tidak sesuai timeline. Dan pada akhirnya, quarter life crisis itu bukan tanda kamu tertinggal, kadang itu tanda kamu sedang bangun fondasi yang selama ini kamu abaikan. Jika kamu merasa video ini memberimu sedikit ruang bernapas, tulis di kolom komentar, saya berjalan di lintasan saya sendiri. Klik subscribe untuk menemani perjalananmu menuju ketenangan. Halo semua, jika kamu sampai pada bagian ini, berarti kamu sudah menonton video saya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih, dan kalau kamu merasa isi dari video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman kamu. Sampai jumpa lagi.